wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai persamaan eksponensial. Sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai sifat-sifat eksponen, kemudian fungsi eksponensial dan grafiknya. Nah, kita masuk ke persamaan eksponensial. Jadi persamaan eksponensial ini punya beberapa bentuk. Nah, kita akan bagi beberapa bagian untuk pembahasan mengenai persamaan eksponensial. Untuk hari ini, Ibu akan membahas 3 bentuk persamaan eksponensial. Nah, kita langsung masuk ke bentuk yang pertama. Bentuk pertama. Jadi kita langsung masuk ke bentuk pertama, yaitu bentuknya adalah persamaan eksponensial bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jadi yang bentuk pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Oke, untuk bentuk persamaan eksponensial A pangkat fx sama dengan A pangkat p, dilihat di situ pangkatnya yang pertama itu adalah berbentuk fungsi, kemudian yang sebelah kanannya dia bisa bilangan berapa saja ya. Nah, ini dengan syarat bentuk persamaan eksponensial ini yaitu A-nya lebih dari 0, kemudian A tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalau seandainya syarat dari persamaan eksponensial bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p itu A-nya tidak sama dengan 0 atau A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka itu menyelesaikannya kita menggunakan sifat fx sama dengan P. Jadi pangkatnya fx itu sama dengan P pangkatnya ya. Nah, kalian harus perhatikan bentuk ini dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, itu perhatikan bilangan pokok dari bentuk eksponensialnya adalah sama. Pangkatnya yang berbeda, bilangan pokoknya harus sama. Langsung kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama itu adalah 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, sekarang Anda perhatikan ini kalau kalian lihat bilangan pokoknya itu berbeda, yang satu 4, yang satu 8. Nah, biasanya soal-soal eksponensial ini akan sering Anda temui bentuknya itu dia bilangan pokoknya itu berbeda, dan itu harus Anda modifikasi sehingga nanti mendapat bilangan pokoknya sama atau pangkatnya dalam bentuk yang sama. Nah, Anda harus ingat yang biasanya sering muncul di eksponensial itu 2 pangkat, misalnya 2 pangkat 1. Contoh ya, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 itu 16, dan 2 pangkat 5 itu 32, dan seterusnya. Nah, selain 2 juga biasanya muncul itu bilangan pokoknya bilangan prima seperti 2 atau 3, kemudian 5, 7, misalnya 3 pangkat 1 itu sama dengan 3, 3 pangkat 2 9, dan seterusnya ya. 5 juga begitu, 5 pangkat 1 itu 5, kemudian 5 pangkat 2 25, dan seterusnya. 7 juga berlaku seperti itu. Nah, biasanya yang muncul itu adalah kelipatan-kelipatan bilangan prima. Nah, sekarang kita balik ke contohnya. Di contoh di sini ada 4 pangkat X pangkat 2, 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, kita harus mencari himpunan penyelesaiannya. Ini mencari himpunan penyelesaiannya dengan cara kita modifikasi. Ingat ya, misalnya kalian ketemu soal, ubah dulu dalam bentuk apakah dia belum bentuk pecahan dalam bentuk pangkat angka yang prima paling kecil, yaitu mulai dari 2. Bisa nggak 4 ini dirubah 2 atau 8-nya dirubah 2? Kalau sama-sama kiri dan kanan bisa dirubah 2, berarti bilangan pokoknya itu adalah 2. Nah, kita ubah 4 pangkat X4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Maka kita ubah dia 2 pangkat 2
pangkat X sama dengan 8. 8 adalah 2 pangkat 3. Ini bilangan yang sifat eksponen. Jadi bilangan yang sudah berpangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi kita memperoleh 2 pangkat 2 kali X sama dengan 2X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2, sehingga kita dapat 2X sama dengan 3. Jadi nanti kita peroleh X sama dengan 3/2. Nah, kita sudah dapat X-nya sama dengan 3/2, baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Menuliskan himpunan penyelesaian HP itu sama dengan himpunan penyelesaian. Jadi kita peroleh HP-nya, buat dulu kurung kurawal, kemudian masukkan angkanya 3/2, baru tutup kurung kurawalnya. Jadi himpunan penyelesaian dari contoh yang pertama ini adalah 3/2. Kemudian kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2. Di sini ada soalnya, yaitu 2 pangkat 3X kurang 1 sama dengan 32. Nah, perhatikan lagi bilangan pokoknya. Sebelah kiri itu 2, sebelah kanan 32. Maka kita ubah dulu bilangan pokoknya menjadi sama. Ini jadinya 2 pangkat 3X kurang 1 sama dengan 32. Ingat 32 itu adalah 2 pangkat 5, maka berubah jadi 2 pangkat 5. Bilangan pokok sudah sama, sehingga kita peroleh 3X kurang 1 sama dengan 5. Kita selesaikan ini ya. Diselesaikan ini, kemudian dia 3X negatif 1 pindah ruas jadi positif 1, atau kurang jadi pindah tambah 1 ya. 5 tambah 1, 3X sama dengan 6. Kemudian ini kita X-nya 6, 3X, 3 kali X. Kalau pindah ruas jadi bagi, berarti 6/3X sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke. Ini untuk contoh bentuk persamaan eksponensial A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, oke, ini dia bentuk yang kedua. Bentuk kedua itu persamaan eksponensial bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Di sini Anda perlu lihat, di sini A sama A bilangan pokoknya sudah sama, A di kedua ruas. Kemudian pangkatnya yang satu Fx, yang satu Gx, ini sama-sama fungsi, yang satu fungsi Fx, yang satu fungsi Gx. Nah, ini dengan syarat bahwa A lebih dari 0, kemudian A tidak boleh sama dengan 1. Ini kalau seandainya ada Anda yang bertanya, Bu, ini kenapa dia ada syaratnya seperti ini? Ingat, kita balik lagi ke pengertian atau bentuk umum dari fungsi eksponensial. Nah, selanjutnya ini kalau dia dalam bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Ya, ingat syaratnya A lebih dari sama dengan 0, A tidak sama dengan 1, maka nanti pangkatnya jadinya Fx sama dengan Gx. Nah, oke, kita masuk ke contoh. Contohnya di sini ada 3 pangkat 5x kurang 1 sama dengan 27 pangkat x tambah 3. Nah, Anda perhatikan lagi ya, ingat kalau ini bentuknya bilangan pokoknya harus sama, maka kita ubah dulu bilangan pokoknya, kita samakan dulu bilangan pokoknya. Ini 3, ingat tadi bilangan prima yang paling kecil, maka ini sudah bentok di sini, tidak bisa dirubah lagi, jadi 3 pangkat 5x kurang 1, kemudian 27 itu sama dengan 3 pangkat 3, jadi ini berubah jadi 3 pangkat 3 dikali dengan x tambah 3, ini jadinya 3 pangkat 5x kurang 1 sama dengan, kita kalikan pangkatnya ya, 3 pangkat 3 kali x, 3x, kemudian 3 kali positif 3 jadi positif 9. Nah, bilangan pokok sudah sama, maka kita lanjutkan, maka
pangkatnya saja fungsi 5x dikurang 1 sama dengan 3x ditambah dengan 9. Nah, maka ini kita tinggal selesaikan dengan cara aljabar. Yang ada x-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri seluruhnya, maka ini tetap 5x. Di sini 3x-nya nilainya positif, maka kalau pindah ruas jadi negatif 3x atau kurang 3x. Sama dengan di sini 9-nya tetap. Ini negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Ini jadinya 5x kurang dengan 3x sama dengan 2x. Ini 9 tambah 1 sama dengan 10. Berarti x-nya sama dengan 10 per 2. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 10 per 2 berapa? 5. Himpunan penyelesaiannya adalah 5. Udah selesai. Sampai di sini. Nah, perhatikan di sini, ini dia bentuk ketiga persamaan eksponensial dalam bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, Anda perhatikan di sini bilangan pokoknya berbeda, yang satu A, yang satu B, tapi pangkatnya sama-sama fungsi fx. Maka ini dengan syarat A lebih dari 0, kemudian B lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx atau pangkatnya, fungsi pangkatnya itu sama dengan 0. Ingat ya, perhatikan baik-baik, ini berbeda. Kalau yang ini bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Yang ke bentuk ketiga ini bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, maka syaratnya adalah syarat penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Kita ambil langsung contohnya. Oke, contohnya di sini. Contoh yang pertama itu ada 5 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x kurang 6. Nah, coba Anda perhatikan di sini, ini bilangan pokoknya berbeda, yang satu 5, yang satu 3, kemudian pangkatnya sama. Maka langsung saja penyelesaiannya adalah 2x kurang 6 sama dengan 0. Ingat ya, fx sama dengan 0 untuk menyelesaikannya. Jadi ini 2x sama dengan negatif 6 pindah ruas, jadinya 0 tambah 6, jadi hasilnya 6. Terus x-nya sama dengan 6 bagi 2x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 3. Oke, kemudian lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua itu ada 5x pangkat 2 dikurang dengan x dikurang 2 sama dengan 7 dipangkat dengan 7 pangkat 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Nah, dari soal sudah kelihatan bahwa bilangan pokoknya berbeda, yaitu satu yang 5, sebelah kiri 5, yang sebelah kanannya 7, tapi pangkatnya sama-sama, x pangkat 2 dikurang dengan x dikurang dengan 2. Nah, maka penyelesaiannya langsung saja itu x kuadrat dikurang dengan x dikurang 2 sama dengan 0. Misalnya ingat ya, fungsi fx sama dengan 0. Nah, ini ibu lanjut di sini ya. Berarti kalau x kuadrat dikurang dengan x dikurang 2 ini adalah fungsi kuadrat, karena pangkat tertingginya adalah 2. Kalau kita menyelesaikan fungsi kuadrat, ingat, menyelesaikan fungsi kuadrat kita mencari himpunan penyelesaiannya dengan cara memfaktorkan. Jadi kita faktorkan terlebih dahulu sama dengan 0. Ingat, ini x pangkat 2. Kalau untuk dapat x pangkat 2 itu adalah x kali x. Nah, untuk yang selanjutnya kita perhatikan lagi, ingat cara memfaktorkan. Kalau Anda masih belum fasih mencari atau memfaktorkan bilangan persamaan kuadrat, itu Anda coba buka lagi atau buka kembali buku SMP Anda, atau kalau seandainya bukunya udah hilang, sudah tidak tahu lagi di mana, Anda silakan buka di YouTube atau di video pembelajaran, itu banyak mengenai cara memfaktorkan. Nah, kalau cara memfaktorkan ala ibu
Nah, ini Anda perhatikan bahwa dalam ini ada bentuknya, ada x kuadrat dikurang dengan x dikurang dengan 2. Itu ingat ya, bentuknya berarti x pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini fungsi kuadrat. Ini berarti yang di depan x kuadrat adalah a, yang di depan dengan x saja itu adalah b, kemudian yang tidak ada x-nya adalah c. Nah, untuk mencarinya, kalau dia perhatikan c-nya, nilai c-nya di sini min 2. Atau Anda perhatikan dulu di sini tandanya negatif min 2. Kalau dia tandanya negatif, untuk mendapatkan hasil negatif itu adalah perkalian positif kali negatif, maka ini tandanya sudah pasti negatif dan positif. Nah, ingat 2 itu berapa kali berapa? 2 itu 2 kali 1 atau 1 kali 2, ada 2 versi ya. Nah, sekarang kalau dia dijumlahkan itu sama dengan nilainya b. B-nya adalah min 1. Jadi kalau dia dikali hasilnya negatif 2, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Nah, ini kita perhatikan, kita ambil aja dua angka ini, berarti 2 tambah 1 ya, min 2 tambah 1, karena ini hasilnya min 2 ya, min 2 sama dengan min 2 tambah 1 min 1, sorry, ini sama dengan B, berarti min 1 sama dengan min 2 tambah 1, atau min 1 itu sama dengan min 1 tambah 2, diganti-ganti ya. Nah, kalau dia min 2 tambah 1 itu benar, hasilnya segini. Tapi kalau seandainya min 1 tambah 2 itu hasilnya positif 1 ya, berarti ini nggak kita pakai. Yang kita pakai adalah yang atas, maka yang negatif adalah 2, yang positif adalah 1. Nah, ini selanjutnya x kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. X tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan positif 1, biar luas ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada 2 di sini, x-nya 2 atau x-nya min 1, sorry ya, ini min 1. Nah, untuk menuliskan himpunan penyelesaian, Ananda biasakan tulis dari mulai angka yang terkecil. Angka terkecil setidaknya negatif 1, kemudian baru 2. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, baiklah, itulah tadi bentuk, kita hari ini sudah membahas 3 bentuk persamaan eksponensial. Semoga dapat Ananda pahami dan Ananda mengerti. Apabila ada pertanyaan, silakan Ananda WA-kan ke Ibu. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.